Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur-sedulur Balai Pituturan masih dengan saya Bopo Alon, ya, Kustradiarto. Ya, kali ini masih seputar masalah etnografi kuliner, ya. Jadi antropologi kuliner. Mulai dari yang sederhana-sederhana, ya, nanti suatu saat kita akan menggali jenis-jenis kuliner yang agak sedikit berat dan Anda pasti tidak kenal. Ya, Anda bisa baca di dalam Serat Sentini. Di dalam Serat Sentini itu semacam kitabnya orang Jawa di bidang kuliner, ya. Itu ada di dalam Serat Sentini, ya. Itu saya sendiri juga banyak yang belum kenal, ya, meskipun juga di situ disajikan resep-resep. Ya, jadi kaya sebenarnya. Ternyata makanan itu merupakan simbol-simbol antropologi. Ya. Namanya antropologi kan kita bisa baca. Jadi itu ilmu sosial, ya. Ilmu sosial di mana di mana simbol-simbolnya itu bisa berupa makanan, ya. Makanan itu bisa berupa ajaran, ya. Bisa berupa ajaran yang kemudian bisa menjadi perilaku, ya. Salah satunya kali ini, ya, Bobo akan membahas masalah apem. Apem, siapa yang tidak kenal apem? Apem, ya. Itu banyak, ya, itu makanan yang sangat mendunia, ya, terutama mendunia apa ya namanya globalisasi, ya, atau globalisasi yang sumbernya dari kearifan lokal, ya, untuk masyarakat dunia. Apem itu di Jepang ada, namanya dorayaki, ya. Di mana-mana sebenarnya ada. Ya, bentuknya seperti ini, ya, apem. Kalau di sini bisa terbuat dari beras, ya, dari tepung beras, ya, dari tepung beras. Nah, karena apa? Karena penduduk Indonesia ini makannya nasi itu dari beras, ya, meskipun tidak semua nasi itu berasal dari beras, sehingga ada nasi jagung. Jadi bisa memungkinkan juga apem itu nanti terbuat dari jagung, ya. Apem itu terbuat dari dari sorghum, ya, bisa, ya. Apem itu terbuat dari biji-bijian yang lain. Jadi intinya apem itu terbuat dari biji-bijian yang terbanyak, ya. Nah, yang dominan di Indonesia ini apem beras, ya. Apem beras. Apakah ada apem gandum? Ya ada, ya. Tapi penduduk Indonesia itu, ya, membuat apem itu selalu dari beras. Ya, ada kampung apem di Solo, ya, namanya Kampung Sewu, ya. Hampir semua orang itu membuat apem yang tradisional seperti ini, ya. Campurannya antara tepung beras, ya, kemudian santan, kemudian bumbu-bumbu yang lain yang kemudian diolah, ya, disangrai dengan sedikit minyak begitu, bukan minyak tetapi untuk mengsangrai sehingga kemudian bentuknya agak gosong, ya, agak gosong begini. Tapi inilah sebenarnya makanan yang sehat, ya. Jadi kita bisa berkreasi. Nah, baik, sebenarnya apa sih sebenarnya di balik apem itu? Apakah ada simbol? Ya, ada simbol. Ya. Di Jatinom, Klaten itu ada bodo apem, ya. Namanya Yakowiyu. Ya, lempar-lemparan apem gitu. Lempar-lemparan apem, jadi kayak di mana, ya, di Meksiko atau mana yang lempar-lemparan tomat. Ini lempar-lemparan apem yang dilakukan habis lebaran. Biasanya ada bodo apem, ya, yaitu lemparan-lemparan apem gitu, ya, namanya Yakowiyu, ya. Simbol apem itu simbol yang berasal dari kata afun, ya. Afun itu mohon ampun. Ya, mohon ampun kepada Allah itu kan gampang, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tetapi kepada manusia harus digugurkan. Ya, kalau salah ya kita harus minta maaf karena harus selesai dulu urusan di dunia, baru Allah nanti akan
Gusti Allah nanti akan mengampuni. Nah, ini simbol ini apem. Ya, sebelum Lebaran, sebelum puasa kita diminta ruahan ya. Ruahan itu ketan kola apem ya. Ketan kola apem itu sebenarnya juga simbol ya. Simbol supaya kita itu bisa memberikan maaf sebelum kita itu masuk di bulan Ramadan untuk puasa. Nah, ini apem. Nah, apem ini jajanan yang mendunia yang masih bisa dikembangkan. Rasanya sudah tahu toh? Ya sudah, meskipun kemudian banyak kreasi ya. Apem dibikin kayak donat, ya kan? Yang donat yang buntet ya, tidak ada lubangnya. Yang di dalamnya itu ada isiannya. Ya, ada yang isi kismis, ada yang isi isi jam ya, dan isi macam-macam ya, ada yang isi coklat dan sebagainya. Nah, dalam era inovatif yang sekarang ini, apem itu masih bisa dikembangkan. Ya, di daerah Kampung Sewu, Kampung Sewu Solo itu sudah banyak dikembangkan ya, apem-apem modern itu ya, yang anak-anak muda tidak lagi suka makan tepung beras ya, tapi tepung gandum ya, akhirnya namanya jadi dorayaki gitu. Ya, ini makanannya Doraemon. Kalau ini ya, ini bukan Doraemon. Nah, ini ini awan saja, bukan Doraemon. Baik, saudara sekalian, yuk kita coba icipin soal apem ya. Ini akan lebih enak kalau kemudian digabungkan dengan isian nangka ya. Isian nangka, beras dikasih isian nangka, itu masih enak. Cocok sekali untuk sarapan pagi. Makanan ringan pagi. Itulah makna apem ya. Mudah-mudahan semakin kita mengetahui simbol-simbol di dalam apem ini ya, mudah-mudahan kita semakin doyan makan apem. Ya, kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau.